siswa-siswi SMK Negeri 1 Kejopong. Yang pertama, saya ucapkan selamat untuk kalian yang sudah dinyatakan diterima di SMK Negeri 1 Kejopong. Untuk kegiatan MPLS hari ketiga ini, saya akan mengisi materi tentang pendidikan karakter, tata krama, dan tata tertib sekolah. Sebelum kita ke materi, alangkah baiknya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Aprilia Dian Pratiwi. Saya di SMK Negeri 1 Kejopong mengampu mapel bimbingan dan konseling. Mungkin langsung saja kita ke materinya. Oke, sudah nampak ya. Jadi kita akan membahas tentang pendidikan karakter, tata tertib, dan tata krama. Nah, saya mengambil tema menciptakan pendidikan yang berkarakter dan tata krama pada siswa di era globalisasi. Oke, langsung saja kita ke poin yang pertama. Pendidikan karakter. Apa menurut kalian pendidikan karakter? Jadi, penguatan pendidikan moral edukasi, atau pendidikan karakter dalam konteks sekarang itu sangat relevan dan mengatasi krisis moral yang sedang melanda di negara kita. Jadi, krisis moral itu seperti kejahatan pada remaja, seperti angka kekerasan anak-anak meningkat, kejahatan terhadap teman, pencurian remaja, kebiasaan mencontek, penyalahgunaan obat-obat, pornografi, dan rusak milik orang lain sudah menjadi masalah sosial. Jadi sejak dulu itu sudah masalah-masalah tersebut sudah lazim, sudah banyak ditemukan. Nah, kenapa pentingnya kita itu belajar pendidikan karakter? Jadi pendidikan karakter yaitu pendidikan budi pekerti plus, yaitu melibatkan aspek pengetahuan, perasaan, dan tindakan. Dengan pendidikan karakter yang diterapkan secara sistematis dan berkelanjutan, seseorang akan menjadi cerdas emosinya. Kecerdasan emosi ini adalah bekal penting dalam mempersiapkan anak menyongsong masa depan, karena seseorang akan lebih mudah berhasil menghadapi segala macam tantangan kehidupan, termasuk untuk berhasil secara akademis. Jadi, kenapa pendidikan karakter itu harus ada di sekolah? Jadi untuk mempersiapkan kalian nanti dalam kalian proses pendidikan selama 3 tahun ini akan dibentuk tentang 3 aspek yang tadi, yaitu ada pengetahuan, ada perasaan, dan tindakan. Jadi tidak hanya nilai-nilai saja yang kalian kejar, nilai mata pelajaran, tapi di sekolahan pun nanti akan dipelajari, akan diajari, akan diberi bekal seolah tindakan, etika, dan lain-lain. Yang selanjutnya kita ke tata krama. Nah, kalau tata krama ini kan sering sekali dipelajari, mungkin dari kalian SD ataupun dari kalian kecil, dari orang tua kalian pasti sudah diajari tata krama. Tata krama yaitu adat sopan santunnya, atau sering disebut etiket, telah menjadi bagian dari hidup. Jadi pada waktu kalian anak-anak pasti sudah diajari sama orang tua kalian tentang tata krama. Jadi tata krama adalah kebiasaan yang lahir dalam hubungan antar manusia. Tata krama telah menjadi bagian dari pergaulan sehari-hari. Jadi dapat disimpulkan bahwa tata krama adalah kebiasaan sopan santun yang disepakati dalam lingkungan pergaulan antara manusia setempat. Nah, mungkin kalau tata krama yang biasa dipraktikkan sekarang kan, yang dari dulu itu seperti kita bertatap muka atau
kondisi seperti ini, pandemi seperti ini, biasanya apapun menggunakan online. Tanya-tanya pun online. Mungkin saya akan menggaris besari tentang tata cara kalian mengirim pesan kepada orang yang lebih tua. Mungkin pengalaman dari kemarin dari BPDB, jadi BPDB kemarin banyak anak yang menganggap guru-gurunya itu sebagai temannya. Mungkin dalam konteks yang lain nggak masalah, tapi harus ada etika dan sopan santunnya ketika akan mengirim pesan kepada guru-gurunya. Seperti itu. Mungkin kita langsung ke materi selanjutnya. Kita ke sudah nampak. Jadi ada di SMK Negeri 1 Jepang itu ada tata tertib. Ini biasanya sudah ada di kelas-kelas kalian nanti. Namun karena pembelajaran masih secara daring, kami jelaskan melalui secara online. Jadi sebenarnya tata tertib semuanya itu hampir sama. Mungkin saya akan menjelaskan. Nah, yang pertama itu keterlambatan. Nah, ketika nanti kalian sudah masuk sekolah, sudah diizinkan untuk ke sekolah, pasti di sekolah pun ada peraturan. Masuk sekolah di SMK Negeri 1 Kejabon jam 7.00. Ketika lewat dari itu, berarti dinyatakan terlambat. Bisa dibaca ada setiap poin-poinnya, keterlambatan masuk kelas, keterlambatan jam istirahat, setiap tidak mengikuti KBM sudah ada. Kemudian kehadiran. Kehadiran ini sangat sangat penting karena dalam kenaikan kelas, misalnya banyak alfanya itu menjadi pertimbangan untuk kenaikan kelas. Jadi bisa dipahami ini untuk ada tidak masuk tanpa keterangan, terus memberi keterangan palsu, terus membolos atau meninggalkan sekolah tanpa izin, itu sudah ada poinnya. Mungkin langsung ke, nah ini pakaian ya, sering dijumpai untuk pakaian itu laki-laki seringnya itu celananya yang pensil, padahal sebelum masuk SMK itu sudah dikasih tahu untuk celana itu tidak boleh pensil untuk laki-laki. Ya, kami tekankan untuk celana memang harus bisa diangkat untuk wudhu itu. Kalau pensil itu nanti bisa kena poin. Terus untuk perempuan ini rok tidak boleh roknya itu tidak boleh ngepres, intinya nggak boleh pas banget di badan, tidak membentuk lekuk badan atau menjadi roknya itu nyingkrang lebih mini itu untuk laki wanita ya. Nah, ini kepribadian. Biasanya itu anak-anak perempuan suka berrias, tapi untuk di sekolah di SMK Jobong nanti kalian tidak boleh berrias itu berlebihan. Misalnya pakai lipstik, pakai bedak berlebihan, itu tidak boleh. Terus rambut untuk laki-laki itu tidak boleh gondrong, dan yang perempuan tidak boleh bersemir, yang laki-laki juga pun tidak boleh bersemir. Itu makanya kemarin pas waktu pendaftaran banyak yang kami suruh pulang karena
masih bersemir rambutnya. Nah, sekarang kan sudah diterima di SMK Negeri 1 Jobong. Diusahakan rambutnya sudah tidak bersemir. Ketertiban. Nah, ini sih kalau kalian nanti ketika sudah di sekolahan ya, tidak boleh mencoret tembok, apa ini permusuhan dengan teman, berkelahi. Nah, ini merusak fasilitas sekolah. Tidak boleh. Nah, ini mencontek ketika ujian nanti. Kalau sudah tidak dilaksanakan secara online, nanti tidak boleh mencontek atau memberikan jawaban membawa buku pelajaran ketika ujian. Nah, yang selanjutnya merokok. Nah, ini yang sering sekali terjadi di SMK Negeri 1 Jobong itu anak-anak merokok di parkiran atau di warung. Nah, ketika kalian merokok akan mengenai sanksi. Untuk sanksi rokok itu cukup besar karena jangan sekali-kali mencoba merokok di lingkungan sekolah, apalagi menggunakan seragam sekolah. Nah, yang selanjutnya bacaan porno. Nah, seperti kalian di handphone kalian menyimpan, merekam dan melakukannya seperti itu sudah ada poin-poinnya tersebut bisa dibaca. Terus membawa senjata tajam ke sekolah atau itu memperjualbelikan senjata tajam itu sangat dilarang karena senjata tajam itu ya tidak untuk dibawa ke sekolah, tidak lagi. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.